Bab 239, Masalah dalam keluarga White. Jeremy menutupi wajahnya dengan tangannya. Kepalanya terasa berputar-putar. Siapa yang dia ganggu? Ayah, aku tidak. Jeremy mencoba menjelaskan, tapi langsung disambut dengan tamparan lagi dari ayahnya. Bocah tak berguna! Berlutut! Carson dipenuhi dengan kemarahan. Kemarahannya itu langsung menghampiri kepalanya sampai-sampai dia benar-benar terdorong untuk menghukum Jeremy. Dalam beberapa hari terakhir, semua bisnis yang dijalankan keluarga White sedang ditutup dari segala sisi. Semua perusahaan punya rahasia gelapnya masing-masing. Rahasia itu tersimpan baik dengan sendirinya. Namun, saat rahasia itu diselidiki dan diekspos, itulah akhirnya. Biasanya, Carson akan membayar pihak-pihak terkait dan mengelola koneksinya dengan baik. Dengan itu, semuanya baik-baik saja. Namun, kali ini, semua koneksi yang dia bangun di masa lalu tidak bisa membantunya sama sekali. Semua bisnis keluarga White ditutup satu persatu, dan izin untuk keluarga White agar dapat melanjutkan bisnis itu terus berlangsung. Terlebih lagi, setelah mereka berhenti beroperasi, klien mereka mendesak mereka untuk produk sementara vendor mendesak mereka untuk pembayaran. Semua itu menempatkan keluarga White dalam situasi genting. Mereka benar-benar berada dalam kesulitan. Carson mengerti bahwa keluarga White pasti telah menyinggung seseorang yang penting dan sedang dipermainkan. Untuk menyelesaikan masalah ini, mereka membutuhkan orang yang sedari awal memulainya. Itulah mengapa Carson menghabiskan banyak waktu dan sumber daya dalam beberapa hari terakhir untuk menyelidiki masalah ini. Baru saja tadi, 2 orang yang bekerja di pemerintahan memberitahu sesuatu padanya sebelum pergi. Keluarga White bukanlah masalahnya. Namun, anak Tuan White tampaknya kurang berpendidikan. Mereka kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi setelah meninggalkan pesan itu. Bagi seseorang sepintar Carson, mustahil baginya jika tidak mengerti apa yang diberitahukan padanya. Mereka dengan jelas mengatakan kepada Carson bahwa Jeremy telah memicu kemarahan dari orang yang seharusnya tidak mereka ganggu. Keluarga White tidak cukup kuat melawan Tuan Gatsby karena yayasan mereka dengan bersusah payah dibangun selama lebih dari 2 generasi oleh mereka yang terjun ke dunia bisnis. Sebelumnya, tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang Jeremy yang bodoh karena keluarga White selalu bisa bertahan. Namun, mereka tidak menyangka Jeremy menyinggung seseorang yang bisa menghancurkan keluarga White hanya dengan lambaian tangan. Bagaimana mungkin Carson tidak marah? Pikirkan dengan saksama. Kamu menyinggung siapa baru-baru ini? Jika kamu tidak bisa memikirkan seseorang, maka keluarga White kita akan bangkrut dan terlilit hutang. Kamu akan tidur di jalanan. Carson menarik kursi untuk duduk, lalu memelototi Jeremy dengan marah. Dia dengan cepat berusaha mengingat-ingat siapa yang dia ganggu akhir-akhir ini. Sejujurnya, Jeremy telah menimbulkan banyak masalah ketika bergaul dengan Henry. Namun, masalah itu terselesaikan dengan mudah oleh Henry. Dengan itu, jika ada tokoh penting yang dia ganggu, itu pasti Tuan Gatsby dan temannya. Ayah, aku menyinggung Tuan Gatsby. Saat itu, Jeremy tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia awalnya berpikir masalah itu tidak akan berlarut-larut. Kelihatannya, Tuan Gatsby tampak tidak berencana untuk mengampuninya. Tuan Gatsby? Tuan Gatsby yang mana? Carson sedikit terperangah saat mendengarnya. Ini Timothy Gatsby. Jeremy mengungkapnya setelah menggertakkan giginya. Hah! Carson menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba dia berdiri dari kursinya. Kamu, dasar bodoh! Berani-beraninya kamu menyinggung seseorang seperti dia. Apa kamu benar-benar lelah hidup tanpa beban?
Apa kamu tahu Timothy Gatsby adalah orang kejam yang disokong Felix dan sendiri yang tak seorang pun berani menyinggungnya? Lebih penting lagi, dunia hitam kota Riverfall perlahan diambil alih oleh Felix. Dari yang terlihat, dia akan menjadi penguasa dunia hitam kota Riverfall. Sebelum ini, aku masih bisa bicara sepatah atau dua patah kata dengan Timothy. Sekarang, dia bahkan tidak akan melihatku. Beraninya kamu menyinggung mereka. Carson semakin marah semakin dia memikirkan itu. Dia menghampiri Jeremy, mencengkeram kerahnya, dan melayangkan dua tamparan lagi di wajahnya. Ayah, aku... Jeremy mengerti betapa parah kesalahannya. Dia menutupi wajahnya dan menundukkan kepalanya. Sial! Pasti orang cacat itu yang melemparkan semua kesalahan padaku. Dia pasti memfitnahku di hadapan Tuan Gatsby. Tidak heran Tuan Gatsby membiarkannya pergi. Dia pasti memohon ampun pada Tuan Gatsby dan kemudian menyalahkan aku. Tuan Gatsby kemungkinan besar melepaskannya karena orang cacat itu tidak akan bisa mengganggunya. Sekarang dia malah mengalihkan kemarahannya pada kita. Semakin Jeremy memikirkannya, semakin marah dia. Dia merasa masalah yang dihadapi keluarganya saat itu disebabkan oleh Sean yang menjelek-jelekannya di hadapan Timothy. Carson mengernyit setelah mendengar itu, lalu melambaikan tangan untuk menyudahinya. Aku tidak peduli siapa orang cacat itu. Sekarang, aku ingin kamu memberitahu padaku apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kamu menyinggung Tuan Gatsby. Aku akan pergi untuk berbicara dengannya setelah itu. Kata Carson dengan sedikit cemberut sambil memelototi Jeremy. Iya. Dengan nasib keluarga White di ujung tanduk, Jeremy dengan cepat menceritakan seluruh kejadian itu. Bab 240, Permintaan Maaf. Jam 9 malam di klub malam Ocean. Di dalam kamar pribadinya, Carson White, ayah Jeremy, sedang duduk semeja dengan Timothy. Ada para wanita cantik dan pengawal berjas hitam di kamar pribadi itu. Itu benar-benar jenis gaya hidup hedonisme. Jika itu hari biasa, Carson pasti sudah akan bersantai dan bersenang-senang. Namun, Carson sedang tidak tertarik untuk menikmati hiburan apapun hari itu. Jika masalah keluarganya tidak bisa diselesaikan, dia tidak begitu khawatir akan bangkrut. Pada saat itu, para kliennya terburu-buru ingin mendapatkan produk dan para penjual meminta pembayaran, sekaligus penyelidikan pemerintah. Keluarga White akan benar-benar hancur. Tuan Gatsby, ini adalah barang asli yang dibawa teman saya dari luar negeri. Apakah Anda menyukainya? Carson memaksakan senyum di wajahnya dan mendorong Submariner Rolex ke arah Timothy. Jam tangan mewah asli seperti itu terlalu mahal untuk Carson. Namun, dibandingkan dengan nasib keluarga White, itu tidak seberapa. Timothy melihat jam tangan itu dan menoleh ke arah Carson dengan senyum tidak tulus di wajahnya. Jika Jeremy berteman dekat dengan Sean, Timothy akan memperlakukan Carson dengan hormat. Sayangnya, Carson memaksakan senyum di wajahnya dan mendorong Submariner Rolex ke arah Timothy. Jam tangan mewah asli seperti itu terlalu mahal untuk Carson. Namun, dibandingkan dengan nasib keluarga White, itu tidak seberapa. Timothy melihat jam tangan itu dan menoleh ke arah Carson dengan senyum tidak tulus di wajahnya. Jika Jeremy berteman dekat dengan Sean, Timothy akan memperlakukan Carson dengan hormat. Sayangnya, sepertinya ada permusuhan di antara Jeremy dan Sean. Karena itu masalahnya, Timothy tidak perlu menunjukkan rasa hormat terhadap Carson. Tuan White, saya kira Anda sudah melupakan saya sekarang. Timothy mengambil jam tangan itu dan memeriksanya sebentar, lalu meletakkannya kembali di atas meja dengan lembut. Mendengar itu, keringat dingin muncul di dahi Carson. Tuan Gatsby, saya tidak tahu kalau anak saya yang tidak berguna pernah menyinggung Anda sebelum ini. Saya baru saja mengetahuinya hari ini.
Itu sebabnya saya bergegas untuk menawarkan hadiah ini sebagai permintaan maaf. Carson tidak berani bertele-tele. Sebaliknya, dia langsung mengatakan yang sebenarnya. Timothy menyesap cangkirnya dan mengangguk. Carson berhenti sejenak, lalu berteriak ke arah pintu. "Bocah, tunggu apa lagi?" Saat dia mengatakan itu, Jeremy masuk dengan ketakutan dan dengan kepala menunduk. "Berlututlah!" Saat Jeremy tiba di hadapan mereka, Carson meneriaki putranya sekali lagi. Tujuan mereka adalah untuk menawarkan permintaan maaf. Selama Timothy ditenangkan dan berhenti menekan keluarga mereka, maka semuanya akan sepadan. Jeremy menggertakkan giginya. Dengan suara gedebuk, dia berlutut. Meskipun memalukan baginya untuk melakukannya, konsekuensi dari keluarga White yang bangkrut jauh lebih buruk dari itu. "Tuan Gatsby, maafkan saya." Jeremy memohon maaf pada Timothy dengan kepala menunduk. "Lebih keras!" Carson berteriak pada Jeremy sekali lagi. "Tuan Gatsby, maafkan saya. Mohon ampun." Jeremy segera menegakkan punggungnya dan berteriak. "Ahem." Carson akhirnya berdeham dan berbalik, serta membungkuk ke arah Timothy dengan senyum di wajahnya. "Tuan Gatsby, bisakah Anda?" Carson bertanya dengan hati-hati. Akhirnya dia menghadap Timothy. "Dia hanya anak kecil. Saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Lagi pula, ini sudah berlalu." Timothy melambaikan tangannya dengan murah hati. "Ah, iya, itu bagus sekali." Carson sangat senang saat mendengarnya. Dia kembali mendorong jam tangan Rolex ke arah Timothy. Timothy tidak akan bersikap sopan pada Carson dan segera menerima jam tangan itu. Jeremy baru kembali berdiri setelah dia melihat Timothy menerima jam tangan itu. Setelah itu, dia hanya terus menundukkan kepalanya dan tetap diam. Logikanya, dengan keadaan yang sudah beres, Carson seharusnya membawa Jeremy keluar dari sana saat itu. Mereka pandai bicara dan tidak perlu menjelaskan macam-macam. Sebuah pertunjukan sederhana dari sikap mereka pastinya cukup bagi pihak lain untuk memahami apa yang harus dilakukan. Sama seperti saat ini, karena Timothy telah memaafkan kesalahan Jeremy dan menerima hadiah itu, dia pasti akan berhenti menekan keluarga White lagi. Carson tidak perlu mengonfirmasi masalah ini secara pribadi. Namun, pada saat itu, Carson tidak mampu menunggu jawaban dan harus meminta konfirmasi Timothy. "Tuan Gatsby, saya pasti akan mengajari anak saya dengan baik di masa mendatang. Jadi, bisakah Anda bermurah hati dan mengampuni keluarga White?" Carson membungkuk kepada Timothy dan bertanya dengan nada menjilat. "Mengampuni keluarga White?" Timothy terkejut dengan pertanyaan Carson. "Saya tidak menentang keluarga Anda. Masalah apa yang Anda bicarakan ini?" Begitu Timothy menjawab, giliran Carson yang tercengang. Carson merenung. "Apa ini?" Timothy mencoba jadi tidak tahu malu setelah menerima hadiah itu. "Tuan Gatsby, keluarga saya mengalami masa-masa sulit selama 2 hari ini. Bisnis kami ditutup di mana-mana. Para klien saya terburu-buru ingin mendapatkan produk dan para penjual terburu-buru ingin dibayar. Kami benar-benar tidak bisa mempertahankan ini lebih lama lagi." Carson memohon dengan putus asa. Katanya, dia adalah seorang jutawan. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan merendahkan dirinya seperti itu. Setelah mendengar perkataan Carson, Timothy menyipitkan matanya. Dia teringat akan ucapan Sean hari itu dan tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Sean sudah pasti terlibat dalam masalah ini. Sean mampu menghancurkan perusahaan yang berkembang dengan baik, seperti keluarga White,
hanya dengan pernyataan sederhana. Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Saat memikirkan itu, Timothy menaruh rasa hormat yang lebih besar pada Sean. Tuan White, Anda tahu saya seperti apa? Saya akan bersedia mengakui hal-hal yang telah saya lakukan, tapi saya tidak akan pernah memikul tanggung jawab atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Timothy menatap Carson dan menjawab dengan tenang. Carson bertemu pandang dengan Timothy selama beberapa detik, lalu menghela napas sambil mengernyitkan dahi. Jika Timothy bukan dalangnya, lalu siapa? Mungkinkah Jeremy menyinggung beberapa orang penting lainnya? Jeremy sudah meyakinkan Carson bahwa dia hanya menyinggung Timothy. Tuan Gatsby, saya pernah mendengar dari anak saya bahwa ada orang lumpuh yang menghabiskan waktu dengan Anda hari itu. Jeremy mengatakan bahwa orang itu mungkin telah menjelek-jelekan anak saya di depan Anda. Tuan Gatsby, Anda tidak bisa mempercayai perkataannya begitu saja. Carson meratap. Bagaimanapun, dia masih merasa bahwa masalah ini berhubungan dengan Timothy. Mengenai pernyataan Jeremy yang bermusuhan dengan Sean, Carson sama sekali tidak peduli dengan itu. Bagaimana mungkin orang tidak dikenal dan tanpa latar belakang seperti Sean mampu menempatkan keluarga White dalam situasi yang mengerikan? Namun, Carson menyadari bahwa senyum tipis muncul di wajah Timothy setelah dia mengatakan itu. Tuan White, saya khawatir Anda mungkin telah membuat kesalahan yang sangat konyol. Timothy menatap Carson sambil mencondongkan tubuh ke depan dan mencibir sepanjang waktu. Apa maksud Anda? Carson langsung bertanya setelah tertegun sejenak. Apakah Anda tahu kalau orang lumpuh yang baru saja Anda sebutkan, bahkan Tuan Felix pun harus bersikap sopan dengannya? Setelah Timothy menyatakan itu, Carson seperti tersambar petir. Bab 241, Tolong ampuni aku. Tuan Felix yang disebutkan Timothy pasti Felix Dunn. Siapa Felix Dunn? Saat ini, Felix adalah salah satu orang paling berpengaruh di dunia hitam kota Riverfall. Dia dianggap sebagai bos sindikat sejati. Jika keluarga White melakukan sesuatu untuk menyinggung Felix, mereka akan ditangani dalam sekejap. Ditambah lagi, Timothy mengatakan bahwa Felix memperlakukan Sean yang lumpuh dengan sangat hormat. Carson mendadak mendapat pencerahan. Sementara itu, mata Jeremy membelalak tak percaya. Dia tahu bahwa Timothy tidak akan pernah berani mengatakan hal seperti itu dengan bercanda. Apakah Sean Lane benar-benar semenakutkan itu? Jelas bahwa kesulitan yang dialami keluarga White pasti disebabkan oleh Sean. Sudah pasti si lumpuh itu. Itu pasti dia. Jeremy berteriak sambil menggertakkan giginya. Kalian berdua tidak akan pulang hidup-hidup jika kalian terus menyebut Tuan Lane sebagai orang lumpuh. Timothy berteriak marah kepada Jeremy dan memukul meja sambil berdiri. Pada saat yang bersamaan, Carson dan Jeremy sama-sama diam dan takut untuk berkata apapun lagi. Saya hanya mengatakan ini demi persahabatan saya dengan Anda, Tuan White. Namun, saya akan berhenti di sini sekarang. Anda harus memikirkan sendiri bagaimana untuk menangani situasi ini, kata Timothy. Kemudian, Timothy melambaikan tangannya sedikit dan memerintahkan. Jess, tolong antar tamu kita pergi. Jessica melangkah maju, diiringi oleh beberapa pria kekar. Mereka menatap Carson dan putranya tanpa ekspresi. Dengan adanya mereka berdua, Carson dan Jeremy tidak berani membuat keributan di depan Timothy. Yang bisa mereka lakukan hanyalah meninggalkan klub malam Ocean dengan sedih. Keesokan harinya, di dalam sebuah hotel bintang 3 di kota Riverfall, Henry, Lynette, Diana, Sean, Nora, dan yang lainnya berkumpul. Itu adalah kelompok orang yang sama seperti terakhir kali. Semua orang hadir, kecuali Jeremy. Aku memanggil semua orang di sini untuk membicarakan keluarga Jeremy White.
Kita menyinggung Tuan Gatsby hari itu dan karena semua orang di sini hadir, kita semua terlibat dalam masalah ini. Itulah alasan mengapa aku memanggil kalian semua ke sini. Henry duduk di meja utama, tampak terasing. Nora hanya menggeleng tak berdaya. Karena masalah inilah dia harus mengajak Sean. Karena banyak hal sudah terjadi, dia tidak akan mencoba melarikan diri. Sekarang, karena masalah dengan Tuan Gatsby ini, keluarga White berada di ambang kebangkrutan. Aku hanya ingin bertanya kepada semua orang di sini, apa pendapat kalian tentang situasi ini karena Jeremy adalah teman kita. Henry melayangkan pandangannya ke seluruh ruangan dan menatap wajah semua orang. Apakah perlu berspekulasi? Masalahnya jelas akan selesai hari itu, tapi Sean menghajar bawahan Tuan Gatsby. Setelah itu, akhirnya Sean bernegosiasi secara pribadi dengan Tuan Gatsby. Kita tidak tahu apa yang dia katakan pada Tuan Gatsby saat itu, kata Diana. Kemudian, dia melanjutkan. Setelah dipikir-pikir, Sean tidak hanya gagal menyelesaikan masalah, tapi akhirnya dia malah memperburuk keadaan. Kemungkinan besar itulah alasan mengapa Tuan Gatsby mencampuri bisnis keluarga White. Diana memakai riasan wajah yang tebal hari itu. Dia mengucapkan kata-kata itu sambil mendengus dengan dingin dan melipat tangannya di depannya. Yang lainnya langsung menimpali sebagai tanda setuju dengannya. Karena banyak hal sudah terjadi, mereka membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Sejujurnya, Sean adalah yang paling cocok untuk mereka salahkan. Sean, bagaimana menurutmu? Meskipun masalah itu disebabkan oleh Jeremy, aku bisa saja menggunakan koneksi keluargaku untuk mengatasinya. Namun, kamu malah mempermainkan orang-orang Tuan Gatsby dan memperburuk masalah hingga keluarga White ikut terlibat. Karena sepertinya kamu tidak bisa menyelesaikan masalah, kamu harus berhenti membuat masalah juga. Sekarang, bagaimana kamu akan bertanggung jawab mengenai masalah ini? Henry mendengus dengan dingin setelah mengatakan ini, sambil menatap Sean. Caranya berbicara dengan Sean seolah-olah dia sedang menginterogasi seorang narapidana. Ketika Sean mendengar kata-kata itu, dia mulai sedikit mencibir. Sejak tadi dia bertanya-tanya kenapa Henry mengumpulkan semua orang untuk membahas tindakan pencegahan demi Jeremy. Ternyata Henry berusaha menyalahkan Sean. Namun, kali ini Sean bersedia disalahkan. Bagaimanapun, dialah yang telah membuat keluarga White mengalami kesulitan saat ini. Kemudian, Sean menatap Henry dan berkata, "Keluarga White menderita, tapi itu salah mereka sendiri. Mengapa aku, Sean Lane, harus bertanggung jawab untuk ini? Kamu telah membuat kesalahan dan bahkan melibatkan orang lain, tapi kamu berperilaku seperti ini. Sangat menjijikan," ucap Diana. Diana menatap Sean dengan kebencian yang tersirat di wajahnya. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Jeremy akan datang nanti. Sean, jika kamu menganggap dirimu laki-laki, maka pergilah dengan Jeremy untuk meminta maaf kepada Tuan Gatsby. Kemudian, Henry menunjuk Sean seolah-olah memberinya perintah. Sean perlahan menoleh menatap Henry. Ketika Jeremy memaksa Nora untuk menampar dirinya sendiri hari itu, aku mengatakan bahwa aku akan menghancurkan keluarga White dalam sehari. Apakah kalian semua tidak ingat itu? Sean bertanya pada semua orang sambil menumpukan tangannya pada sandaran tangan kursi rodanya. Semua orang tercengang saat mendengarnya. Kalian sedang mencari penjelasan, bukan? Maka dengarkan baik-baik. Aku akan menjelaskan semuanya pada kalian semua sekarang. Akulah yang menyebabkan ini terjadi pada keluarga White. Apakah kalian sudah jelas sekarang? Sean memastikan untuk mengucapkan setiap kata dengan jelas yang membuat semua orang terpukau sejenak. Mereka memang ingat Sean mengatakan itu, tapi mereka hanya menganggap bahwa itu semua adalah lelucon.
Bagaimana bisa seseorang seperti Sean, yang tidak memiliki latar belakang berpengaruh dan mengandalkan dukungan Nora untuk bertahan hidup, menghancurkan keluarga White? Benar-benar konyol. Hahaha. Kamu lucu sekali. Sean, berani-beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Menurutmu, jika kamu mengatakan hal seperti itu, kami akan percaya bahwa kamu begitu berpengaruh dan menjadi takut padamu? Mimpi. Semua pengikut di sekitar Henry mengejek Sean dengan ekspresi mencibir. Sean, seharusnya kamu jangan terlalu membual. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu mampu menghancurkan keluarga White? Kamu pikir kamu siapa? Henry mendengus dengan dingin saat Diana dan yang lainnya makin mencibir pada Sean. Bahkan Lynette dan Nora hanya bisa memandang Sean dengan tak berdaya. Mereka pikir gangguan jiwa Sean pasti kambuh lagi. Maaf membuat semua orang menunggu. Tepat pada saat itu, pintu kamar dibuka dan Jeremy masuk. Jeremy, kamu di sini. Kamu tidak akan percaya apa yang dikatakan orang lumpuh ini tadi yang membuat kita semua tertawa terbahak-bahak. Ketika melihat Jeremy tiba, semua orang mencibir sambil memandang Sean dengan menghina. Saat itu, Jeremy bahkan tidak bisa tertawa dan langsung menghampiri Sean. Jeremy, sepertinya kamu juga sadar bahwa karena Sean menyinggung Tuan Gatsby, maka keluarga White dalam masalah, kan? Ketika melihat Jeremy berjalan menghampiri Sean, Henry makin mencibir. Jeremy pasti sudah tahu kebenarannya, jadi dia akan menghajar Sean sekarang, bukan? Karena kita semua berteman, cobalah menahan diri demi Nora. Henry tertawa setelah mengatakan itu. Dia sudah membayangkan adegan Jeremy meninju Sean. Jeremy, tolong tenang dan dengarkan aku dulu. Ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Nora segera bangkit dan hendak berdiri di depan Sean. Jeremy tidak memedulikan orang lain saat itu dan menatap lurus ke arah Sean sambil berjalan tepat ke arahnya. Sesaat kemudian, kaki Jeremy melemah hingga lututnya menghantam tanah dengan bunyi berdebum. Sean, aku tahu aku salah, jadi tolong ampuni aku dan keluargaku. Jeremy memohon sambil berlutut. Seketika, suasana di ruangan itu menjadi sunyi senyap. Bab 242, Aku Takut. Aku mohon padamu, Sean. Aku tahu bahwa akulah yang salah di sini. Jadi tolong, kasihanilah anggota keluarga White lainnya. Muka Jeremy penuh ekspresi memohon sambil terus-menerus mengharapkan dan meminta belas kasihan. Henry dan Diana sama-sama tercengang dengan pemandangan yang mereka lihat saat itu. Lynette bahkan sampai menggosok-gosok matanya karena sangat tidak percaya dengan situasi yang ada di hadapannya. Mata Nora pun juga terbuka semakin lebar sambil kedua tangannya menutupi mulutnya. Ketidakpercayaan di matanya tampak dengan jelas. Semua orang sangat terkejut dengan apa yang terjadi di depan mereka. Sean adalah satu-satunya yang tampak tidak peduli pada situasi itu saat ia duduk dengan tenang di kursi rodanya. Seolah-olah Sean sudah menduga kejadian ini akan terjadi. Saat Henry sudah menyatukan pikirannya kembali, dia langsung berteriak. Jeremy, apa kamu sudah gila? Henry awalnya mengira bahwa Jeremy bergegas maju ke depan Sean untuk menghajarnya habis-habisan. Akan tetapi, hal yang dilakukan oleh Jeremy membuatnya sangat terkejut. Henry sangat tidak senang dengan kondisi saat ini. Tapi Jeremy bahkan tidak mendengarkan semua hal yang dikatakan oleh orang lain pada saat itu. Semua perhatiannya habis terpusat pada Sean. Yang Jeremy inginkan hanyalah pengampunan dari Sean. Selain itu, tidak ada lagi yang penting. Menjaga harga diri atau martabatnya adalah daftar terakhir dari prioritasnya saat itu. Henry maju selangkah dan mencengkram kerah Jeremy sambil berteriak.
Kamu sampai benar-benar berlutut di depan orang cacat ini. Kurasa kamu sudah gila ya? Memang, aku sudah gila. Aku benar-benar buta hingga tidak menyadari bahwa aku berada di hadapan seseorang yang sangat penting. Sean, aku memang sudah gila. Tolong jangan turunkan derajatmu ke levelku. Kumohon. Sikap Jeremy pada Sean saat itu sangat merendah. Dasar kamu! Kenapa kamu begitu tidak berguna? Henry berkata sambil menggertakkan giginya. Namun, Jeremy lah yang memutuskan untuk berlutut, jadi Henry tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Henry hanya bisa berdiri di samping dan tetap diam. Sean, karena Nora dan aku adalah teman sekelas di masa lalu, kumohon tolong beri aku satu kesempatan lagi. Jeremy terus berlutut sambil menunggak pada Sean dan kembali memohon lagi. Nora dan yang lainnya juga ikut menoleh pada Sean, dan tatapan mereka terfokus pada pria itu. Sempat terdiam untuk waktu yang cukup lama, akhirnya Sean mengangkat matanya menatap Jeremy. Bukankah tadi kamu berkata kalau aku hanya membual? Sean bertanya dengan tenang sambil menatap Jeremy. Jeremy terdiam mendengar kata-kata Sean. Tiba-tiba, wajahnya mulai bersemu merah penuh rasa malu. Sean, aku tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Ini semua memang salahku. Nora dan yang lainnya hanya diam sepanjang waktu sambil menyaksikan semuanya berlangsung. Kamu tentu masih ingat alasan kenapa aku menyerang balik keluarga White. Suara Sean terdengar sangat tenang saat mengatakan hal itu. Dia mengulurkan tangannya dan menaruhnya di sandaran tangan kursi rodanya. Ketika mendengar perkataan Sean, Jeremy, Henry, dan yang lainnya langsung teringat apa yang terjadi hari itu. Pada hari itu, Sean sudah enggan meminta maaf kepada Jeremy. Namun, Jeremy dan yang lainnya bertindak sangat agresif dan terus mengancam Sean. Nora pun terpaksa menggunakan tangannya saat itu. Namun, dia tidak bisa menampar Sean, jadi dia malah menampar dirinya sendiri di depan mereka semua. Setelah itu, Nora membungkuk dan meminta maaf kepada Jeremy dan yang lainnya. Tapi walaupun dia sudah meminta maaf, Jeremy masih tak mau berhenti dan menghujani Nora dengan banyak kata-kata hinaan yang mempermalukan. Pada hari itu, Sean juga sudah mengatakan kalau Jeremy menampar dirinya 3 kali dan langsung meminta maaf kepada Nora. Dia akan melepaskan Jeremy. Jika tidak, Sean mengancam akan menghancurkan keluarga White dalam 1 hari. Pada saat itu, semua orang mengira bahwa Sean pasti sudah gila dan hanya mengatakan omong kosong. Bahkan, Jeremy juga menjadi semakin geram saat itu, dan berkata bahwa dia akan menghajar Sean. Dia juga memberitahu Sean bahwa dia boleh mencoba menghancurkan keluarga White jika memang dia mampu untuk melakukan hal seperti itu. Sekarang semua orang sudah ingat apa yang terjadi pada hari itu, mereka semua pun terdiam. Karena kamu menyuruhku mencoba melakukannya, jika aku memang mampu, maka aku melakukannya. Sean lalu mengangkat kedua tangannya untuk melipat kembali ujung lengan bajunya dengan santai. Sudah jelas bahwa semuanya telah dikendalikan oleh Sean pada saat itu. Di situ, Sean tampak seolah memancarkan begitu banyak karisma. Semua wanita di sekitarnya tidak bisa menahan perasaan yang ada di hati mereka seperti sedang ditarik-tarik ke arahnya. Sean, aku tahu aku salah. Akulah satu-satunya yang bersalah di sini.
Seharusnya aku tidak memaksa Nora untuk menampar dirinya sendiri atau memaksamu untuk meminta maaf kepadaku. Ekspresi Jeremy tampak sangat menyedihkan saat mengatakan hal itu. Dia tampak seperti semut di hadapan Sean. Karena kamu tampaknya tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa kamu masih meminta maaf padaku? Sean bertanya dengan tenang seraya menatap Jeremy. Tertegun saat mendengar kata-kata Sean, Jeremy langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Sean. Jeremy pun langsung menyeret dirinya sambil berlutut ke arah Nora dengan suara gemerisik. Dia mempertahankan posisi itu saat dia berhadapan langsung dengan Nora. Nora, maafkan aku. Akulah yang salah. Aku tahu memang aku yang salah. Sambil sedikit menggertakkan giginya, Jeremy mengangkat tangannya dan menampar wajahnya sendiri dengan keras. Plak! 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 Suara tamparan Jeremy pada dirinya sendiri terdengar dengan keras dan tajam hingga mencapai seberang ruangan. Di sela-sela tiap tamparannya, Jeremy juga menyelipkan ucapan permintaan maafnya. Setiap kali dia menampar dirinya sendiri, Jeremy akan memohon maaf pada Nora. Nora kebingungan sejenak. Dia terdiam sementara dan tidak bisa melakukan apa-apa selain merasa panik di dalam hati. Saat dia tersadar kembali, Nora langsung berkata kepada Jeremy. Jeremy, tolong bangunlah. Ini adalah hal yang sudah berlalu sekarang. Sebagai orang yang baik hati, Nora memang tidak pernah berinisiatif untuk bermusuhan dengan orang lain. Meskipun Jeremy memang mengejek mereka habis-habisan pada hari itu, Nora tetap memilih untuk memaafkan Jeremy saat melihat betapa menyedihkannya dia terlihat sekarang. Jeremy perlahan-lahan berhenti menampar wajahnya sendiri. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara pelan. Aku takut. Bab 243. Apakah hidup seburuk itu? Wajahnya benar-benar bengkak, seperti kepala babi. Sean tidak mengatakan apapun. Bagaimana dia bisa berani berbicara untuk kemauannya sendiri? Karena Nora sudah memaafkanmu, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sean melihat ke arah Nora, yang lalu mengangguk padanya. Barulah setelah itu Sean berbicara. Ya, sungguh terima kasih, Sean. Terima kasih banyak. Lalu, soal keluargaku. Jeremy masih belum berani berdiri. Dia terus bertahan di posisi berlututnya sambil terus mendongak menatap Sean. Demi Nora, aku akan memberi keluargamu satu kesempatan terakhir. Sean menggumamkan jawabannya selama 2 detik. Dia tetap harus menghargai perasaan Nora. Jika bukan karena itu, dia pasti sudah menghancurkan keluarga White. Terima kasih, Sean. Terima kasih. Jeremy terlihat penuh dengan emosi. Dia terus mengangguk seperti mainan berkepala besar sebelum akhirnya berdiri perlahan. Nora, ayo kita pulang. Sean memelototi mereka semua yang ada di tempat itu sebelum dia tersenyum dan menatap Nora. Ayo kita pulang. Tentu saja. Nora tampak seperti dalam keadaan sadar tidak sadar. Dia hanya mengangguk dengan kaku. Setelah tertegun selama beberapa detik, ia melangkah maju dengan perlahan untuk mendorong kursi roda Sean. Sean Lin, jangan berpikir kalau dirimu sehebat itu. Ada beberapa orang di kota Riverfall yang tidak bisa kamu singgung. Henry Zimmerman menjadi semakin marah saat memikirkan apa yang baru terjadi. Dia menggertakkan gigi dan melontarkan kata-kata itu, berharap kalau dia bisa mengendalikan situasi saat itu. Sean berbalik dengan perlahan dan menatap Henry. Dia tampak sangat tegas, hingga membuat Henry membeku di tempatnya. Aku tidak tahu apakah ada orang yang tidak boleh aku singgung di kota Riverfall. Tapi satu hal yang aku tahu, Henry Zimmerman,
yaitu kalau kamu berani membuatku marah sekali lagi, aku akan membuatmu merasakan apa yang dirasakan oleh Jeremy saat ini. Begitu Sean mengatakan hal itu, seperti ada sambaran petir yang melesat dari matanya dan menyerang Henry. Pada saat itu, aura Sean sangat menguat. Seolah-olah dia sekali lagi menjadi jenderal terhebat bintang 9. Suhu di ruang itu sepertinya langsung turun dalam sekejap. Henry membuka mulutnya, tapi ia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun di hadapan Sean. Apakah hidup seburuk itu? Kenapa semua orang sepertinya punya keinginan untuk mati? Sean membuang muka sebelum meninggalkan ruangan itu bersama Nora. Lynette mengerucutkan bibirnya sebelum akhirnya dia pergi juga. Jeremy, apa yang sebenarnya terjadi? Apa kamu sudah gila? Berlutut meminta maaf padanya? Henry menatap Jeremy dengan gigi terkatup, suaranya terdengar penuh amarah. Dia berpikir bahwa Sean tadi bertindak seberani itu karena sikap yang ditunjukkan oleh Jeremy di hadapannya. Tapi bagi Jeremy, dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia tidak tahu seperti apa masa lalu Sean. Bahkan dia tidak bisa yakin sepenuhnya kalau memang ini semua adalah hasil perbuatan Sean. Namun, keluarga White sudah berada dalam posisi tanpa harapan. Ketika dihadapkan pada jurang yang tampak sangat dalam di hadapan mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghindarinya. Aku tidak ingin membicarakan soal hal ini. Aku akan pulang. Jeremy melambaikan tangannya, lalu memegang wajahnya yang bengkak dengan hati-hati dan pergi meninggalkan ruangan itu. Hanya tersisa Henry, Diana dan yang lainnya di ruang tunggu. Mereka semua tampaknya adalah sekutu dalam hal ini. Henry, apa yang terjadi? Jika melihat sifat Jeremy, dia tidak mungkin melakukan hal itu kecuali Sean memiliki pengaruh yang besar atas dirinya. Mungkinkah ada hal yang disembunyikan Sean? Mereka semua mengelilingi Henry dengan penuh ketidakpastian. Biar ku beritahu, Jeremy pasti sudah bodoh karena telah melakukan itu. Diana mendengus dengan dingin. Penghinaan terlihat di wajahnya yang dilapisi oleh riasan tebal. Si cacat itu! Siapa yang tidak tahu kalau dia adalah seorang idiot selama 2 tahun? Dia datang dari latar belakang yang tidak ada apa-apanya. Apa bedanya jika dia sudah sadar sekarang? Dalam beberapa hari ini, di mana dia sudah sadar, bagaimana dia bisa mendapatkan koneksi untuk menghancurkan keluarga White dalam sekejap? Menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi? Perkataan Diana itulah yang ada di pikiran Henry dan semua orang. Sean adalah seorang idiot selama 2 tahun dan baru mendapatkan kembali kemampuan kognitifnya beberapa saat ini. Bahkan jika dia memiliki kemampuan di atas rata-rata, dia masih perlu melakukan berbagai hal perlahan-lahan. Koneksi adalah hal yang membutuhkan waktu untuk dibangun. Keluarga White telah membangun bisnis mereka selama berpuluh-puluh tahun. Mereka adalah salah satu keluarga terkuat di kota Riverfall. Apa yang Sean gunakan untuk bisa menghancurkan keluarga White? Mungkinkah orang cacat itu memiliki semacam dukungan sebelum dia menjadi idiot? Terserah apakah kalian mau percaya atau tidak, tapi aku tidak. Aku tidak tahu ada keluarga besar lain di kota ini yang bernama lain. Diana mendengus dingin sekali lagi ketika melihat mereka diam. Mereka yang berkumpul di sana mulai berpikir bahwa hal yang dia ucapkan itu masuk akal. Mungkin saja hanya kebetulan. Mungkin yang sebenarnya adalah Tuan Gatsby, tapi Jeremy salah paham. Seperti sebelumnya, jadi sama saja. Sean Lane tidak lebih dari orang cacat. Henry dan yang lainnya akhirnya sampai pada kesimpulan mereka. Kembali ke rumah Nora, di kamar Sean. Nora menatap Sean dengan ekspresi yang penuh pertentangan di matanya. Hal itu telah berlangsung selama hampir 5 menit sekarang. Pada akhirnya, Sean pun merasa sedikit tidak nyaman. Sean, ada apa ini?
Apakah kamu benar-benar bertanggung jawab atas kemalangan yang menimpa keluarga White? Nora sempat terdiam cukup lama, tapi akhirnya dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikirannya itu. Itu benar. Karena dia sudah membuatmu menderita, aku harus menghukumnya untukmu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun berlaku seperti itu padamu. Sean langsung mengakui kebenarannya dan tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali. Dia memang telah melakukannya, dan itu adalah fakta yang sebenarnya. Apa gunanya berputar-putar, mencoba mencari alasan untuk menyembunyikan kebenaran? Sean tidak begitu.